Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah dan yang ada di pesantren. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama melakukan pembelajaran ya, walaupun melalui daring seperti ini. Mudah-mudahan tidak menyulitkan anak-anak di rumah maupun di pesantren untuk tetap semangat untuk menuntut ilmu. Hari ini dengan saya di pelajaran Penjaskes kelas 8. Nanti tidak seperti biasanya, kalau seperti yang kemarin-kemarin kita melakukan perenggangan, pemanasan. Hari ini kita akan melakukan penyampaian materi ya, penyampaian materi. Mudah-mudahan nanti di rumah dan di pesantren bisa mengikuti dengan baik ya. Sebelum itu kalian siapkan alat tulis ya, buku pembelajaran Penjaskes, dan nanti di akhir pembelajaran nanti Pak Guru akan memberikan sedikit tugas di rumah yang nanti kalau kalian masuk ke sekolah nanti bisa dikumpulkan. Mari sebelum mulai seperti biasa kita sama-sama berdoa dulu, semoga di pembelajaran hari ini Penjaskes kelas 8 hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik anak-anak semua, disiapkan bukunya ya. Nanti hari ini materinya adalah tentang atletik ya. Atletik adalah gabungan dari jenis olahraga ya, yang secara garis besar itu dapat dikelompokkan menjadi lari, lompat ya, jalan, dan lempar, seperti itu ya. Jadi di dalam atletik itu meliputi ada macam-macam olahraga ya di atletik. Salah satunya adalah yang paling utama adalah lari ya. Lari yang sering dilombakan dalam lari sprint ya. Lari sprint yang sering dilombakan itu adalah 1 kali 100 meter. Itu sering sekali dilombakan, sering kita sama-sama di lapangan ya. Kalau kita olahraga pas lari itu pasti akan melakukan lari sprint. Lari sprint itu biasanya satu itu yang sering dilombakan 1 kali 100 meter. Itu lari sprint itu menggunakan setar jongkok ya. Terus ada lagi lari yang sering kita lombakan di sini adalah ada 2 kali 400 meter ya. 2 kali 400 meter. Ada lagi lari 800 meter ya, hingga ada yang lari 1500 meter ya, macam-macam di sini. Intinya nanti kalau lari sprint ya, lari sprint adalah itu menggunakan setar jongkok ya. Setar jongkok itu biasa yang sering saya lakukan ya, sering saya ajarkan pada kalian di rumah ya. Menggunakan setar jongkok itu adalah setar yang awalnya itu dengan berjongkok. Aba-abanya biasanya bersedia, siap, ya. Nah, di ya itu kamu lari seperti itu. Beda lagi dengan lari jarak menengah. Lari jarak menengah itu biasanya lari maraton ya. Kalau maraton itu menggunakan setar berdiri ya, menggunakan setar berdiri. Kamu jangan sampai salah ya. Tuh. Terus ada lagi lari estafet ya. Lari estafet itu lari yang menggunakan tongkat estafet. Lari yang menggunakan tongkat estafet. Jadi nanti ada beberapa lintasan itu yang misalnya lapangan di lintasan, kita ambil saja di lapangan Sirau seperti itu ya. Di lapangan Sirau itu nanti di setiap pojok lapangan itu nanti akan ditempatkan 1 anak ya. Nanti untuk bergantian untuk
siapa yang paling cepat membawa tongkat estafet ya dari awal, dari tempat start sampai finish, seperti itu. Nanti caranya sudah pernah saya ajarkan kemarin ya, pernah saya sampaikan sedikit bahwa tongkat estafet adalah lari yang menggunakan estafet, membawa tongkat estafet ya. Itu biasanya larinya tidak hanya satu orang, tetapi bisa memerlukan sampai 5 sampai 6 orang untuk melakukan lari estafet seperti itu. Terus yang terakhir itu ada lari gawang. Lari gawang itu lari ya, lari dengan menggunakan ada rintangan seperti gawang kecil ya. Jadi sama seperti estafet tadi. Kalau estafet menggunakan tongkat estafet untuk menyambung lari. Kalau lari gawang adalah lari dengan menggunakan ada rintangan gawang di situ ya. Bisa nanti 1-2 orang atau bahkan lebih ya. Yang penting kalau lari gawang itu intinya adalah lari tetapi diberi halangan seperti gawang seperti itu, melompat seperti itu. Itu ya tentang lari dalam atletik. Terus selanjutnya setelah lari juga ada cabang lempar ya, cabang lempar. Di sini lempar itu masih dalam olahraga atletik. Yang pertama adalah lempar cakram. Lempar cakram itu yang kemarin juga pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa cakram itu yang bulat ya, yang kemarin saya suruh megang seperti ini ya, seperti ini, itu cakram bulat ya. Terus ada lagi lempar peluru. Lempar peluru adalah kita melempar dengan menggunakan peluru. Pelurunya itu bisa menggunakan besi yang bulat ya, besi yang bulat itu untuk melakukan lempar peluru. Kalau kita biasa di pelajaran kita ya lempar tolak peluru ya, bagaimana kita menolak ya, seperti itu. Terus ada lagi di cabang atletik, di cabang lempar ini ada lempar lembing. Lempar lembing juga sudah pernah Pak Guru sampaikan sedikit ya, bahwa lembing itu menggunakan lempar yang biasa menggunakan lembing ya. Lembingnya itu bisa berubah, bisa macam-macam alatnya. Itu ada yang dari rotan, sekarang ada yang dari aluminium sekarang yang baru ya. Itu bisa juga dilakukan seperti itu. Itu tadi sedikit tentang cabang lempar ya di atletik ya, bahwa di atletik itu cabang lempar adalah seperti lempar lembing, peluru, cakram itu masih termasuk dalam olahraga atletik ya. Terus yang terakhir itu ada lompat ya. Di dalam atletik itu juga ada cabang lompat. Di sini meliputi lompat jauh. Lompat jauh kita sering sekali melakukannya ya di sekolah. Itu kalau kita urutkan ya, urutan sama-sama untuk melakukan lompatan yang paling jauh ya, di atas pasir biasanya itu. Di atas pasir. Itu lompat jauh adalah salah satu termasuk cabang olahraga atletik. Terus yang kedua, ada juga di nomor lompat ini, di atletik itu ada lompat tinggi. Lompat tinggi itu memerlukan skill yang sangat bagus harusnya, karena ini tidak semua orang bisa melakukan ya. Kalau lompat tinggi itu perlu stamina yang kuat, perlu lompatan yang tinggi agar nanti waktu melompat itu bisa sampai tinggi yang sangat maksimal. Ini sering kita lakukan juga ya, lompat tinggi ini. Itu sering sekali Pak Guru juga sangat berhati-hati ya dalam melakukan, karena sering sekali lompat setinggi-tingginya tapi jatuhnya itu tidak pas ya, bisa menyebabkan cedera dan lain sebagainya. Makanya di depan lompatan itu, di depan
setelah lompat tinggi itu biasanya Pak Guru kasih matras untuk menjaga ya, apabila nanti kalian waktu melompat itu jatuhnya tidak pas, seperti itu. Terus ada lagi ya, yang terakhir adalah lompat galah. Lompat galah itu kita jarang karena itu biasanya untuk anak-anak MI atau SD, seperti itu. Itu ya sedikit tentang atletik, bahwa atletik itu termasuk salah satu secara garis besar adalah gabungan olahraga yang meliputi lari, lempar dan lompat, seperti itu ya. Jadi lari adalah bisa lari sprint ya, ada lari maraton, ada lari gawang ya, seperti itu. Terus dilempar ada lempar cakram, ada lempar peluru ya, ada lempar lembing, seperti itu. Terus yang terakhir adalah cabang di lompat ya, ada lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat galah, seperti itu. Baik anak-anak, itu nanti kalian pelajari lagi di rumah ya tentang atletik ini ya, macam-macam olahraga atletik. Nanti Pak Guru akan ngasih kalian pekerjaan rumah ya. Jadi nanti kalian pekerjaan rumahnya adalah di atletik ini ya, di cabang lempar cakram, di lambang lempar ya, itu ada lempar cakram, lempar peluru, dan lempar lembing ya. Ini tugasnya, siapkan tugasnya di rumah ya. Di cabang atletik ya, atletik di cabang lempar itu ada lempar cakram, lempar peluru, dan lempar lembing ya. Ingat-ingat, lempar cakram, lempar peluru, dan lempar lembing. Terus pekerjaan rumah yang harus kalian siapkan, yang harus kalian kerjakan adalah buatlah satu skema lapangan lempar cakram ya. Skemanya lempar cakram itu maksudnya itu ada gambar ya, gambar lempar cakram itu ada lapangannya, kemarin sudah saya tulis kalau nggak salah, dan ukurannya. Ingat, lempar cakram, lapangan lempar cakram, dan ukurannya satu itu ya. Yang kedua, buatlah skema lapangan lempar peluru. Buatlah skema lapangan lempar peluru lengkap dengan ukurannya. Dan yang terakhir, tugas yang terakhir ya, buatlah skema lapangan lempar lembing lengkap dengan ukurannya. Jadi yang pertama itu adalah 3 ya, tugas rumahnya 3 yang harus kalian kerjakan. Nanti yang di rumah maupun yang di pesantren ya, ini kalau nggak yang di rumah kan nanti yang di pesantren nanti bisa untuk mengikuti ada daring, kalau nggak salah itu ada daring. Yang pertama tugas rumahnya adalah buatlah skema lapangan lempar cakram beserta ukurannya. Yang kedua, buatlah skema lapangan tolak peluru ya, lapangan lempar peluru dengan ukurannya. Yang ketiga, buatlah skema lapangan lempar lembing lengkap dengan ukurannya. Silahkan kalian kerjakan di rumah ya. Besok kalau sudah masuk lagi ke sekolah, insya Allah mudah-mudahan ya, PSBB cuma 2 minggu. Setelah 2 minggu mudah-mudahan virusnya cepat berlalu dan kalian bisa berangkat ke sekolah lagi. Nanti kalau berangkat ke sekolah, tugasnya dibawa ya, kita cocokkan bersama-sama di sekolah ya. Dan itu saja sedikit dari Pak Guru, mudah-mudahan bisa untuk menambah wawasan kalian di rumah maupun di pesantren ya. Jangan lupa tetap 3M, memakai masker ya, mencuci tangan, dan tetap menjaga kebersihan.
Ya, jangan lupa ini nanti kalian kerjakan di rumah maupun di pesantren, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Baik, sekian dulu dari saya di pelajaran Penjaskas. Sampai jumpa lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.